Kayak kenal. Dokter. Bu Mau Arin. kemana? Iya Bu, saya mau jenguk saudara habis lahiran sesar. Kenapa disesar, Dok? Sesarnya karena tensinya tinggi Bu, lagi pula ada diabetesnya juga. Ibu hamil tensinya tinggi, emang bisa kena diabetes ya, Dok? Nah itu Bu, saya juga kurang tahu. Gimana kalau kita tanya ahlinya aja? Siapa ahlinya, Dok? Nah, saya ada nih. Ayo kita temui dia. Iya. Menurut saya, ibu hamil yang gula darahnya tinggi itu sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan bayi dalam kandungan karena dapat menyebabkan lahir prematur dan lahir mati. Menurut saya, kondisi ibu hamil yang mempunyai riwayat diabetes itu berbahaya karena bisa mengakibatkan hipertensi, preeklamsi, dan kondisi janin kemungkinan akan mengalami kondisi yang buruk. Menurut saya, ibu hamil yang mengalami diabetes akan lebih beresiko untuk mengalami persalinan prematur. Kemudian kemungkinan bayi yang dilahirkan akan mengalami berat badan berlebih, sehingga kemungkinan untuk melahirkan sesar lebih besar daripada ibu yang tidak mengalami diabetes. Selamat siang Dokter Dokter. Diana. Apa kabarnya Dokter? Terima kasih sudah mau hadir di sesi T1 yang pada hari ini. Oke, selamat siang Dokter Cantika dan Kak Arin. Ya, selamat Kabar siang, saya Dokter. hari ini luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali. Sehat-sehat Dokter di masa puasa yang bentar lagi Ramadan ya Dok? Iya, ini udah di penghujung bulan Ramadan ya. Orang-orang sudah hawanya udah ke mall aja. Udah mau lebaran. Pengalaman Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dok, ini saya agak penasaran soalnya di akhir-akhir ini kok saya melihat di medsos itu banyak berita tentang hari diabetes nasional, khususnya di hari-hari dekat hari ini nih Dok. Apakah memang hari ini tuh khusus untuk memperingati hari diabetes nasional sih Dok? Iya, memang sih ya Kak Arin dan Dokter Cantika. 18 April ini kita sama-sama melihat di medsos banyak ucapan Hari Diabetes Nasional. Iya. Baik di beberapa rumah sakit maupun di pemerintahan kota tertentu. Tapi sebenarnya Dokter Cantika dan Kak Arin, Hari Diabetes Nasional itu jatuh pada tanggal 12 April. Dan itu sebenarnya sudah ada SK-nya dari Kemenkes. Jadi kita memperingati Hari Diabetes Nasional itu pada tanggal 12 Juli, bukan 18 April. Tapi sebagai apresiasi dan sudah berkembangnya kebiasaan masyarakat ini, maka tanggal 18 April kita tetapkan sebagai Hari Kesadaran Diabetes Mellitus di RSWM. Wah, spesial ya Dok ya di RSWM. Iya, di RSWM. Seberapa ini sih, Dok, kita harus memahami pentingnya ini kesadaran tentang diabetes? Iya Kak Arin, jadi karena diabetes mellitus ini jumlahnya cukup besar dan sangat banyak nih akhir-akhir ini, bisa tampak mungkin dari jumlah kunjungan poliklinik ya di RSWM ini cukup banyak kunjungan di poliendokrin. Dan ternyata Kak Arin dan Dokter Cantika, diabetes mellitus itu menempati Indonesia itu menempati urutan kelima. Di dunia Dok? Iya, kita ranking 5. Ranking 5 Tapi kita ya. untuk diabetes mellitus. Ya, jadi cukup banyak. Cukup banyak juga. Kita untuk prevalensi diabetes mellitus. Jadi ibaratnya nih, dari 15 orang dewasa itu ada satu yang diabetes mellitus. Misalnya kita ke pengajian, misalnya kita ke acara rapat tertentu, pasti dari 15 orang itu ada satu orang yang diabetes mellitus. Saking seringnya, saking banyaknya kejadian diabetes mellitus di Indonesia. Seperti Makanya kita perlu benar-benar aware ya Dok ya tentang diabetes. Nah, sebenarnya apa sih Dok penyebabnya diabetes itu kok bisa terjadi bahkan di 15 orang ada satu itu Dok? Apa penyebabnya yang bisa? Iya, Dokter Cantika dan Kak Arin. Jadi penyebabnya itu kalau untuk diabetes mellitus, kalau mau lihat penyebabnya, maka kita kembali ke tipe ya. Jadi tipe itu adalah jenis diabetes mellitus. Kalau misalnya orang awam nih Kak Arin, pasti kan bilang
diabetes mellitus jenis apa Dok? Aku diabetes mellitusnya jenis basah apa jenis kering kan seperti itu. Taunya seperti itu. Aku yang kan apa yang basah Dok, pasti gitu. Kayak kue ya Dok ya. Lebaran ya. Tapi sebenarnya kalau untuk diabetes mellitus itu ada 4 jenis, Dokter Cantika dan Kak Arin. Yang pertama DM tipe 1, kemudian DM tipe 2, kemudian DM tipe gestasional, dan keempat DM tipe lain gitu. Jenis-jenisnya kalau DM tipe 1 itu pankreasnya rusak, jadi dia memang tidak bisa memproduksi insulin sehingga harus dapat obat insulin. Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu karena dia resistensi insulin, jadi karena dia kebal, karena dia insulinnya itu nggak bekerja, maka itu biasanya pada pasien-pasien yang dewasa. 40 tahunan gitu, yang gemuk seperti itu. Kemudian yang tipe 3 itu adalah diabetes mellitus gestasional, itu didapatkan pada kehamilan. Dan yang keempat adalah DM tipe lain, yang disebabkan oleh obat-obatan. Oh, berarti yang pertama tadi di anak-anak mungkin ya Dok ya? Ya betul. Di anak-anak, yang kedua di Dewasa. orang dewasa, yang ketiga tadi di kehamilan. Berarti memang khusus wanita ya Dok. Yang keempat yang lainnya. Yang lainnya karena Ini obat. menarik ya, Iya. Bu Arin ya, yang nomor 3 ya. Kebetulan sesuai dengan tema kita hari ini. Ya. Ya, tentang wanita, Dokter. Acara kita ini ya. Jadi ini memang acara yang dibuat khusus untuk wanita Iya, ya. betul. Jadi mungkin kita bisa lebih membahas tentang DM di gestasional kehamilan. atau Gestasional. kehamilan, Iya. Kira-kira yang menyebabkan ibu hamil itu rentan terkena DM gestasional atau DM kehamilan, apakah sama faktor risikonya dengan yang DM-DM lainnya, Dokter? Ya, memang kalau untuk diabetes pada kehamilan itu ada 2 macam, Kak Arin dan Dokter Cantika. Jadi bisa awalnya dia memang ada diabetes, kemudian dia hamil, dan ada yang misalnya dia belum pernah kena diabetes, tapi kemudian dia setelah hamil dia kena diabetes. Nanti setelah dia melahirkan diabetesnya udah nggak ada lagi. Itu adalah diabetes mellitus pada kehamilan. Nah, bahayanya tentu saja kalau yang kita kan sering tuh Kak Arin pasien yang hamil. Bayinya besar, itu biasanya karena pasti berat badannya juga nah pasti kan kalau biasanya bayinya besar bisa terjadi ruptur atau robekan pada janin pada ini ya, pada ruptur jalan uteri, jalan lahir seperti itu. Jadi bahayanya diabetes mellitus gestasional itu adalah bayinya besar, kemudian ada resiko robekan jalan lahir, kemudian resiko infeksi, kemudian resiko dia kena hipertensi, kena eklamsi, preeklamsi. Bisa juga ya Dok? Iya, itu juga menyebabkan terjadinya faktor resiko itu. Dan kemudian kalau untuk bayinya ya kadang-kadang bayinya itu juga mengalami kecacatan karena perkembangannya tidak stabil seperti itu. Bahaya banget berarti ya Dok ya kalau DM di kehamilan, karena nggak hanya menyerang ibunya sendiri, tapi juga ke janin. Berdampak ke janin juga lah. Betul. Kira-kira obatnya apakah sama Dok dengan DM-DM lainnya? Karena kan yang terkena 2 nih, ibu dan janin. Betul. Cara mengobatinya gimana sih Dok? Penasaran. Nah itu yang agak riskan tuh cara mengobatinya, karena kalau udah diabetes terus hamil itu obatnya hanya 1, insulin. Wah, insulin itu yang disuntik bukan itu kan ya Dok? Yang disuntikan. Padahal kan di Indonesia ini untuk kesadaran untuk menyuntik itu sangat rendah. Jadi barrier atau orang tuh bilang nggak mau disuntik itu sangat tinggi. Mungkin takut atau gimana? Iya, kadang-kadang merasa takut, merasa pengetahuannya kurang, merasa itu ketagihan gitu. Tapi sebetulnya bikin ketagihan apa enggak ya? Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya kan dia misalnya diabetes mellitus kemudian dia hamil, maka kan dapat insulin. Nanti setelah dia melahirkan udah nggak menyusui, dia bisa nggak pakai insulin lagi. Berarti nggak harus seumur hidup juga ya Dok ya? Enggak, jadi memang kalau enggak, iya betul nggak seumur hidup, sesuai kebutuhan. Cuman kalau di kita kan di Indonesia ini pasti kalau ngomong insulin nanti ketagihan Dok katanya gitu. Padahal sebenarnya tahunya masyarakat kayak gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau pemberian insulinnya sendiri Dokter, kan memang banyak orang yang takut. Nah, kira-kira apa nih yang perlu diluruskan nih Dok? Misalnya pemberiannya apakah ada waktu-waktu tertentu, apakah habis makan dulu, apa bagaimana kalau dari seorang ahli diabetes untuk DM pada kehamilan nih Dok khususnya? Ya memang kalau untuk DM pada kehamilan itu terapinya adalah dengan insulin. Nah insulin ini kan ada 2 macam ya Kak Arin ya dan Dokter Cantika. Jadi ada insulin yang mengontrol gula darah puasa, insulin yang mengontrol gula darah setelah makan gitu. Jadi bisa diberikan insulin pada saat akan makan. Oh, ya sebelum makan sebelum makan itu bisa diberikan.
ada namanya ya, X. Obat tak boleh sebut merek. Obat itu diberikan insulin X sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Tapi ada juga yang sekali sehari, Kak Arin. Oh, sekarang Insulin B misalnya diberikan sebelum tidur. Itu bisa juga tergantung. Kalau saya secara pribadi, karena menyuntik itu kan hal yang sangat tidak menyenangkan untuk pasien. Jadi saya selalu memilih untuk pemberian sekali dulu. Jadi insulin yang basal dulu, insulin B kita berikan sekali sehari. Kalau sekali sehari itu belum memenuhi, maka baru kita beralih ke insulin yang A tadi, yang 3 kali sehari penyuntikannya. Kalau dengan insulin A dan B tidak terkontrol juga, ya kita berikan dua-duanya. Jadi sering suntik dong, Dok? 4 kali sehari? Nggak mau. Iya, jadi sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan kemudian sebelum tidur. Tapi dari pengalaman selama ini, cukup banyak yang pasien yang terkontrol hanya dengan 1 insulin saja. Alhamdulillah, berarti hanya 1 sebelum tidur. Iya, biasanya cukup banyak yang sudah cukup baik. Dan ada juga yang terkontrol hanya dengan insulin yang setelah makan. Jadi perorangan itu beda-beda, individual sifatnya. Kira-kira yang dirasakan ibu hamil saat menderita ini diabetes itu apa ya, Dok ya? Kayak gejalanya seperti itu? Iya, betul-betul. Memang kalau kita bicara tentang diabetes mellitus itu kan udah sering banget ya ada di masyarakat. Itu sakit diabetes, itu sakit gula gitu kan. Tapi ternyata masyarakat itu belum paham. Banyak yang belum paham tentang gejala diabetes itu apa. Sering sekali kita menemui, mungkin Dokter Cantika di UGD sering sekali mendapatkan jaga pasiennya stroke, ternyata gulanya 400. Kemudian pasien kemudian kakinya harus amputasi, ternyata gulanya 600. Baru tahu kalau diabetes mellitus. Sebelumnya dia nggak nyadar ya, Dok? Nggak menyadari. Ternyata banyak masyarakat yang belum paham tentang gejalanya. Nah, gejalanya itu adalah banyak minum, haus terus. Pokoknya sering minum, sering lapar, dan sering buang air kecil. Sama ya, Dok, pada ibu hamil dan orang, maksudnya masyarakat awam juga. Baik yang pada menderita diabetes yang non gestasion tidak hamil maupun diabetes yang hamil itu gejalanya sama ya, sama-sama sering kencing, sering haus dan sering lapar. Kayak gitu. Kalau janinnya sendiri itu, Dok, setelah diberi insulin, apakah ada efeknya nih, Dok? Kan kadang-kadang kalau ibu hamil, oke lah saya berobat, cuma nanti bayi saya gimana nih kalau saya minum obat itu gitu? Apakah ada efek khusus atau memang malah itu bermanfaat untuk janinnya, Dok? Iya, maka kenapa pasien diabetes mellitus yang hamil atau pas DMK hamilan, diabetes mellitus kehamilan itu obatnya insulin, karena insulin itu tidak melewat ke sawar plasenta. Jadi dia tidak akan menyebabkan bayinya itu mengalami gula darah yang turun. Ini ibu hamil nih, ibu hamil kena diabetes, gula darahnya kan tinggi. Kalau dia dikasih insulin kan gula darahnya turun. Kan pasti dipikirkan, oh jangan-jangan bayinya juga akan turun gula darahnya. Ternyata itu enggak. Karena insulin itu tidak lewat ke sawar plasenta. Gitu. Jadi aman untuk, ya, untuk diabetes dengan kehamilan. Dan kenapa juga, mungkin bertanya juga ya sampai kapan ya kan? Iya, benar-benar, Dok. Karena kan takutnya orang pasti tadi ya, keluarin ya kecanduan, ketagihan, atau sampai nanti setelah lahir pun apakah harus pakai gitu, Dok. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Iya, kalau setelah lahir itu kita lihat dulu 12 minggu. 12 minggu kita lihat dulu apakah 12 minggu itu sudah turun belum gulanya. Kalau udah bagus, ya kita stop insulinnya. Tapi kalau masih tinggi, maka kita berikan terus insulinnya. Nah, sampai kapan diberikan? Sampai pasien itu tidak menyusui lagi bayinya. Ini fakta baru nih, Dok. Berarti sampai kalau misalnya tidak terkontrol, baru sampai menyusui masih dilanjutkan. Iya. Setelah menyusui nanti dicek lagi ya, Dok, apa gimana? Iya, misalnya pasiennya bilang, Dok, saya bosan pakai insulin, suntik terus gitu. Saya boleh nggak sih pakai obat minum gitu? Boleh, nanti setelah pasien itu tidak menyusui lagi. Setelah tidak menyusui lagi baru boleh mengganti ke obat minum. Karena kalau yang obat yang diminum masih akan bisa lewat ke sawar plasenta, ke janin, masuk ke janin, masuk ke bayinya yang disusui, seperti itu. Nah, untuk tipsnya sendiri agar mencegah terjadi kehamilan gestasional ini, Dokter, diabetesnya gimana, Dokter, untuk mencegahnya?
Iya, tetap kita harus melihat dulu apakah seseorang itu ada bakat diabetes apa enggak. Kalau emang dia nggak ada bakat diabetes, sebaiknya jaga pada saat sebelum hamil, jaga lingkar pinggang itu untuk wanita jangan lebih dari 80. Oh gitu. Lumayan kecil ya dok ya, 80 loh. 75 ya. Lingkar pinggang ya dok. 75. Dari cangkul berapa? Kayaknya gede nih. Saya maunya 60, tapi kok dibalik ya gitu. 80 lingkar pinggang. Iya, jadi lingkar pinggang jangan sampai lebih dari 80. Olahraga secara teratur, jaga makanan. Itu ada rumusnya, Kak Arin, untuk ya, Dok? menjaga supaya diabetes kita itu terkendali. Ada 3J. 3J. Ya, jadwal makanan ya. Memperhatikan jadwal, jenis dan jumlah. Jadwal, jenis, jumlah. Iya, kadang-kadang pasien diabetes saya kontrol, pada saat kontrol tuh, dok gula saya kok sekian, gini-gini, kok masih jelek, obatnya gimana dok? Saya bilang aja, jangan menyalahkan obatnya, sekarang makannya gimana, saya bilang gitu. Ya kadang-kadang mereka jenis makanan itu, semua buah boleh, jenis semua buah boleh, misalnya buah ya, tapi jangan yang manis. Durian dok. Ya. Orang Indonesia dok soalnya. Biasanya Ini musim panen raya durian kemarin itu menyebabkan banyak kunjungan pasien diabetes yang tidak terkontrol dan mereka rata-rata protes. Kok masih jelek dok? Makan duriannya berapa kali bu? Kok udah tahu? Iya. Kayak gitu. Itu yang pertama jenis, terus jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Jadi kalau misalnya memang tidak bekerja keras ya sesuai 25 kilokalori kali berat badan kayak gitu. Terus jadwal setelah jam 8 malam ya jangan makan. Itu dok. Iya. Karena martabak itu enaknya malam dokter. Oh gitu ya. Iya. Jumlah, jenis, jumlah, sama jadwal. Iya. Jangan lupa ya. Itu dari sisi makanan. Olahraga juga, olahraga. Itu juga berat ya. Iya, olahraganya itu kalau yang diabetes itu memang harus setiap hari. Paling tidak 30 menit. Olahraganya Ya. jenisnya mungkin dok? Jenis olahraganya mungkin? Bebas sih, mau aerobik, mau yang nge-gym juga boleh sama aja. Kalau nge-gym itu keuntungannya akan terbentuk massa otot. Tapi kalau yang aerobik itu dia akan cenderung ramping nantinya. Kayak gitu. Jadi sebaiknya mengkombinasikan antara kardio dan nge-gym seperti itu. Karena kalau massa ototnya bagus, akan bagus. Terkontrol dengan baik penyimpanan cadangan glukosanya. Dan jangan lupa setiap hari paling tidak 30 menit. Jangan, saya udah olahraga dok. Kalau hari Minggu 2 jam sepedaan saya. Waduh lama. Tapi 1 minggu sekali. Iya, seminggu sekali. Habis sepedaan mampir soto ya. Iya bener juga ya dok. Kayaknya itu memang tradisi ya. Iya, tradisi. Dok, saya tadi penasaran karena kan tadi bilangnya lingkar pinggangnya kecil. Nah, apakah orang-orang yang berpostur kecil, berat badannya nggak terlalu gendut ya, atau nggak terlalu obesitas, apakah pasti tidak akan kena diabetes untuk saat nanti dia hamil? Pasti tidak gitu dok. Iya. Diabetes mellitus itu terutama terjadi karena adanya resistensi insulin. Iya. Jadi resistensi insulin itu adalah pankreas itu bisa bikin insulin tapi dia nggak bagus hasilnya. Nah itu terjadi pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang lingkar pinggangnya itu gemuk atau obesitas visceral. Oh jadi bukan masalah berat badannya aja tapi benar-benar harus dari yang kegemukan di lemak di perut. Oh, lemak di perut. Seperti itu. Itu lebih potensi untuk terjadinya diabetes mellitus. Tapi yang faktor kedua juga adalah warisan atau bakat dari orang tua. Kalau emang ada, warisan bukan hanya sertifikat aja ya Kak Arin. Warisan sertifikat nggak apa-apa. Kalau sertifikat nggak apa-apa. Warisan penyakit. Iya. Seperti itu. Ya. Nah ini misalkan ada nih ibu hamil yang kena diabetes dok, misalkan tidak tertangani dengan baik, kira-kira bagaimana ya dok pengaruhnya nanti? Pengaruhnya tentunya janinnya besar, kemudian tentunya potensi untuk terjadinya hipertensi pada saat kehamilan sehingga akan mengganggu kesejahteraan janin dan proses persalinan ibu.
Dan biasanya kalau udah nggak terkontrol gitu, pasti biasanya adalah dengan operasi sesar untuk terminasi kehamilannya. Maksudnya saat kehamilan tetap harus ada dokter obgyn sama dokter dalam juga Iya, kolaborasi, harus iya betul. terpantau. Karena kami mengontrol gula darahnya, dokter obgyn untuk menilai dilahirkan dengan normal atau dengan sesar. Dokter, berarti sebaiknya kalau ada perempuan yang hamil itu ceknya selain biasanya kan torch ya dok ya untuk yang virus-virusnya. Berarti sebaiknya cek gula darah juga dong dok waktu Iya. dia pertama kali tahu Betul. hamil, atau ada waktu-waktu khusus saat kehamilan sebaiknya cek gula. Karena kan kata tadi dokter ada bakat ya. Kalau Iya. misalnya pas ada bakat, ceknya kapan sih dok? Pada wanita hamil yang usianya di atas 35 dan kemudian ada bakat diabetes pada keluarga, itu sebaiknya sering-sering melakukan pengecekan gula darah. Nah, apa saja? Gula darah puasa dan gula darah setelah makan dan HbA1c, jangan lupa. Oh, sering tuh dok kelupaan kayaknya HbA1c. Iya, sering kelupaan karena sekarang prediabetes pun kita nilai dengan HbA1c. Di atas 5,7 itu sudah prediabetes. Jadi Seperti tadi itu. ya GDP ya dok, puasa Iya. saat setelah makan Iya. dan HbA1c Iya. itu sebelum kehamilan atau saat trimester keberapa, kan kadang-kadang pengennya tahu detail dok kapan nih gitu, soalnya mungkin mau dijadwalkan atau gimana. Iya, sebaiknya pada saat pemeriksaan pengantin ya, pranikah itu sudah dikerjakan, terutama kalau memang orang tersebut itu punya bakat diabetes pada keluarganya. Dan bila memang normal, diulang lagi pada trimester pertama, kemudian diulang lagi pada trimester kedua atau ketiga. Di dokter bisa ya dok? Bisa. Pasti. Iya. Nah, ini dokter mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau ibu hamil sukanya mungkin ngidam, makannya macam-macam, porsinya double. Iya. Nah, tadi kan ada 3J untuk yang diabetes mellitus, mungkin yang semuanya dok. Kalau yang pada DM kehamilan apakah juga disamakan atau ada yang lain nih dok untuk tipsnya? Sama aja. Sama aja, Dok. Iya, sama aja. Kita tetap kaidah 3J itu kita terapkan pada kehamilan maupun bukan kehamilan. Karena banyak juga pasien yang diabetes mellitus hamil, karena merasa hamil maka dia terus makan sepuasnya apapun. Jadi kolesterolnya tinggi, Iya, betul. triglyceridnya tinggi, itu banyak sekali, asam uratnya tinggi. Nah, kita kan nggak mau pasien itu meneruskan kehamilannya, tapi kedepannya dia menderita komplikasi kayak misalnya hipereklamsi, kemudian stroke, karena adanya lab-lab yang tidak baik, yang tidak normal tadi. Seperti itu. Jadi sebaiknya konsultasikan kepada dokter yang berkompeten. Iya. Nah nih dok, sekarang kita ngomongin tentang mitos dan fakta ya dok ya. Nah, untuk diabetes pada kehamilan ini hanya terjadi pada ibu yang overweight atau obesitas gitu nggak sih dok? Iya, dari pengamatan selama ini memang kebanyakan adalah ibu-ibu yang overweight untuk kejadian DM gestasional ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada yang tidak gemuk bila pada pasien tersebut ada bakat diabetes mellitusnya, kayak gitu. Oke, terus tadi kalau DM kehamilan itu hanya pada saat dia hamil atau akan berlangsung nih dok, karena mitosnya di masyarakat itu akan nanti terus sampai dia seumur hidup akan menderita diabetes. Apakah betul dokter mitos seperti itu? Belum tentu benar, karena dari definisinya ada dua, dokter Cantika. Jadi definisi diabetes kehamilan itu ada diabetes pregestasional dan diabetes gestasional. Diabetes pregestasional itu berlanjut dari pada saat hamil sampai seterusnya, itu dia tetap diabetes mellitus, itu pregestasional. Tapi ada juga DM gestasional. Jadi dia hanya menderita diabetes hanya pada saat dia hamil, setelah melahirkan diabetesnya sudah nggak lagi, gitu. Jadi tidak selalu. Tidak selalu. Oleh karena itu maka perlu dipantau Oke. berkala. GDP, gula darah habis makan dan sama HbA1c. HbA1c. Oke. Terus ini ada mitos juga nih dok, kenaikan gula darah saat kehamilan itu adalah hal yang wajar, benar nggak sih dok? Apa cuma mitos aja itu? Nah, harus dilihat dulu Kak Arin, meningkatnya sampai berapa. Jadi seseorang dianggap sakit diabetes mellitus itu kalau di atas 200. Kalau belum di atas 200 berarti belum diabetes sewaktu. Kemudian gula darah puasa di atas 120. Itu curiga untuk diabetes atau DM gestasional.
atau DM kehamilan. Jadi peningkatannya nggak serta-merta naik kemudian Nggak bisa disebut, iya. Harus ada batasnya itu tadi. Iya, betul. Berarti kalau mitos yang lainnya dokter, tadi kan sudah kita bicara banyak nih tentang DM yang tipe 1, tipe 2, tahu juga tentang DM gestasional. Nah, apakah memang ini disebabkan karena resistensi yang insulin tadi dokter? Apakah di kehamilan itu terjadi lagi yang sebelumnya tidak resisten, di pas saat hamil dia resisten insulinnya? Apakah betul dokter? Ya, itu salah satu faktornya bisa terjadi. Jadi bukan tahu-tahu muncul tanpa sebab, tapi ada sebabnya yang tadi resistensi itu ya dok. Betul. Berarti mitosnya fakta ya dok ya, berarti itu ya. Bukan mitos. Mitos jadi fakta. Dokter, mungkin ada pesan-pesan bagi kita ya, yang kok saya sih belum menikah, belum pernah hamil ya dok ya. Mungkin ada pesan-pesan buat yang lajang-lajang nih dok, karena kan semakin berjalannya waktu orang semakin melek. Dokter juga sudah memberikan pengetahuan. Nah, untuk yang wanita-wanita lajang yang belum pernah hamil, ada nggak sih dok pesan-pesan untuk kita supaya hidupnya tetap sehat dan terhindar dari DM gestasional? Jadi untuk teman-teman yang belum menikah atau akan menikah, sebaiknya screeningnya jangan hanya screening untuk toksoplasma, rubella, CMV, herpes, tapi juga tetap screening untuk gula darah, yaitu gula darah puasa, gula darah setelah makan, dan HbA1c. Karena nanti pada saat hamil itu akan terjadi komplikasi yang tidak nyaman untuk bayi dan ibu. Jadi untuk ibu nanti akan mudah untuk harus seksio, kemudian untuk bayinya juga perkembangannya tidak 100% baik, dan resiko untuk terjadi infeksi juga cukup tinggi. Kemudian komplikasi pada saat kehamilan juga cukup tinggi, yaitu eklamsi, preeklamsi ya, banyak juga kan kejadian di Sekarang semakin meningkat ya, karena adanya, salah satunya adalah karena gestasional atau diabetes mellitus kehamilan itu. Menarik sekali. Menarik. Banyak ilmunya. Seputar Semua tentang diabetes dan DM gestasional. Nah, kira-kira misalnya dokter ada yang ingin berkonsultasi, ada yang ingin tanya-tanya ke dokter, bisa kapan sih dok? Yang mungkin sahabat wanita di rumah pengen tanya tentang lebih lanjut tentang diabetes, tentang masalah penyakit dalam mungkin yang lain, dokter, bisa kapan dokter ketemu dokter Diana? Iya, saya memang bekerja di Rumah Sakit Wongsonegoro sebagai PNS ya, dokter Cantika dan Kak Arin. Jadi ya setiap hari saya ada di sini. Hari Selasa dan Jumat saya ada di Poli Gatot Kaca, dan hari Senin, Rabu, Kamis saya ada di Poli Amarta, Rumah Sakit Wongsonegoro. Jamnya dokter? Jam kerja. Jam kerja. Oke. Ya, silakan. Dokter Yuna dan sahabat wanita yang sedang menyaksikan episode kali ini. Ya. Nah, kita punya tagline nih dok. Oh iya. Iya. Ya, ada tagline dokter karena sahabat wanita kan banyak temanya. Nah, harus Iya. ada ciri khas. Oh iya iya. Iya. Dikenal. Jadi tagline seperti ini dokter, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Oke. Gitu. Nanti boleh sama-sama ya dokter. Siap, ya? siap, siap. Untuk sahabat wanita di rumah. Oke. Jadi jangan lupa sahabat wanita tetap menjaga kesehatan. Tadi sudah banyak pesan-pesan dari dokter Diana yang bisa coba di rumah, bisa dipraktekkan nanti mungkin sebelum mempersiapkan kehamilan, dan jangan lupa ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih dokter Diana. Sama-sama. Ya, jangan lupa like, share, komen, and dan subscribe channel di ini YouTube channel ini. Sampai jumpa di tentang Tentang wanita berikutnya. See you.